Sebenarnya Pak MYM sudah berapa kali aku ingatkan, gak usah berdebat sama dia karena dia hanya mencari peluang ya, cari pansos, pajak sosial. Nanti digiring-giringnya, oh MYM kalah, jadi persiapkan ini. Memang ada orang mau bersyahadat, wah gara-gara MYM kalah debat maka ini bersyahadat. Inilah kelicikan yang dibuat oleh Zuma dan kawan-kawannya. Tapi MYM ini keras kepala, sok-sokan, kepala batu ya, mukanya aku lihat udah kayak gak jelas lagi kuliah itu. Jijik kali aku melihatnya. Sudah diingatkan tidak mau ya, kau pendeta saja, gak usah sok-sok berdebat. Saat ini saya ingin menanggapi Rudi Yohanes dalam ocehannya ketika menanggapi debat saya dengan Ustadz Zuma ya. Dia mengatakan saya tidak tahu diri lah ya berdebat dengan Ustadz Zuma. Saya tidak ngerti kenapa MYM, kenapa Muriwali ini debat dengan Zuma. Saya tidak tahu apa yang dia kejar ini begitu ya. Karena dia tidak cocok debat dengan Zuma. Memang Muriwali ini isi kepalanya kotoran, jijik aku melihatnya, katanya begitu ya. Nah, saya merasa perlu menanggapi ini saudara. Sebetulnya saya sudah lama tidak menanggapi Rudi Yohanes karena saya menganggap tidak penting untuk menanggapi dia. Tetapi kali ini saya ingin meluruskan kesalahan-kesalahan fatal dari ocehannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saya ucapkan atas dukungan dari semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat, untuk kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video cacian dari Rudi Yohanes yang katanya sang debaters itu mencaci dan memaki pendeta MYM alias pendeta Muriwali Yanto Matalu yang ketika itu beberapa hari yang lalu berdebat dengan Bang Zuma. Dan di dalam perdebatan yang sangat seru itu yang berakhir ada mualaf ya, diupload di channel Bang Zuma, dikatakan di situ oleh Rudi Yohanes, katanya perdebatan yang hanya perdebatan yang tidak bermutu atau apalah, dan sok-sok menasehati pendeta MYM agar jangan berdebat karena tidak menguasai materi. Nah, seperti itu, dan akhirnya tuduhan dan cacian dari Rudi Yohanes tersebut ditanggapi oleh pendeta MYM atau pendeta Muriwali Yanto Matalu. Dan di dalam videonya pendeta MYM meluruskan tuduhan dan caci maki dari Rudi Yohanes tersebut. Oke sahabat, mari kita simak dulu videonya. Oke, bentar kawan ya. Kawan-kawan, kemarin sudah terjadi lagi perdebatan antara MYM ya dengan dengan ya si Kipli ya kawan-kawan ya. Namun dalam perdebatan ini saya geli-geli sedap juga melihatnya ya. Kenapa saya katakan geli-geli sedap? Itu MYM masih genit. Dia dibilang jangan berdebat, dia malah mau berdebat ya. Dia tidak menguasai bahan kawan. Dia mau bertanya tentang Al-Quran. Bahan yang dia kuasai nggak ada kawan ya. Jadi disinilah terkadang saya miris melihat dia. Dia hanya bisa secara umum-umum saja ya. Dan dia masih takut-takut. Kalau takut-takut nggak usah berdiskusi. Ya kawan-kawan ya. Nah, di sini oleh Rudi Yohanes pendeta MYM dikatakan genit ya. Katanya kalau mau berdebat itu ya harus menguasai ketika ditanya atau bertanya tentang Al-Quran, tetapi pendeta MYM tidak menguasai ya sama saja. Nah, apakah berarti Rudi Yohanes ini menguasai Al-Quran?
Yang kita ketahui bersama memang seringkali Rudi Yohanes ini mencomot, mencatut ayat Al-Quran ketika berdebat. Tetapi pada dasarnya Rudi Yohanes sendiri juga ingin memelintir di situ, sama halnya kayak Abraham bin Moses. Jadi ya memang tujuannya untuk mencari-cari kesalahan Al-Quran, walaupun sampai kapanpun tidak akan pernah ditemukannya. Bukan berarti di sini Rudi Yohanes ini lebih pinter, sok-sokan mencomot ayat Al-Quran, padahal membaca ayat Al-Quran dalam teks orisinilnya atau teks aslinya Rudi Yohanes ini juga nggak bisa. Ya kawan-kawan, kita sudah disuguhkan sebuah debat-debat yang menurutku ini debat yang paling kurang bermutu di muka bumi, karena yang satu kelas-kelas lapo tua, yang satu kelas universitas. Dan sebenarnya Pak MYM sudah berapa kali aku ingatkan, gak usah berdebat sama dia karena dia hanya mencari peluang, ya, cari pansos, pajak sosial, nanti digiring-giringnya, oh MYM kalah, jadi persiapkan ini, memang ada orang mau bersyahadat, wah gara-gara MYM kalah debat, maka ini bersyahadat. Inilah kelicikan yang dibuat oleh Zuma dan kawan-kawannya. Nah, di sini Rudi Yohanes mulai tebar framing ya. Dituduhnya Bang Zuma itu panjat sosial atau pansos kepada MYM. Tetapi justru ini yang terjadi kebalikannya. Justru pamor Bang Zuma itu jauh di atas MYM. Apakah bukan berarti justru MYM yang pansos ke Bang Zuma? Nah, inilah yang tidak terfikirkan oleh Rudi Yohanes. Dan tadi dituduh pula Bang Zuma ya, ketika ada mu'alaf pasca perdebatan antara Bang Zuma dengan pendeta MYM, itu katanya sudah disetting. Nah, inilah framing atau tuduhan ngawur dari Rudi Yohanes ini ya, sok-sokan menuduh muslim itu licik, padahal Rudi Yohanes sendiri yang tebar framing nggak bener di sini. Ya, tapi MYM ini keras kepala, sok-sokan, kepala batu ya, mukanya aku lihat udah kayak nggak jelas lagi kuliah itu. Jijik kali aku melihatnya. Sudah diingatkan nggak mau ya. Kau pendeta saja, nggak usah sok-sok berdebat. Bahkan terhadap saudara seimannya sekalipun, Rudi Yohanes ini secara terang-terangan mencaci pendeta MYM, dikatakan jijik melihat mukanya dan lain sebagainya. Nah itulah, jadi jangankan kepada muslim, kepada saudara seimannya saja sendiri, Rudi Yohanes ini sudah sangat keterlaluan menurut saya, sahabat ya. Dalam video yang singkat ini saya ingin menanggapi Rudi Yohanes dalam ocehannya ketika menanggapi debat saya dan Ustadz Zuma ya. Dia mengatakan saya tidak tahu dirilah ya berdebat dengan Ustadz Zuma. Saya tidak ngerti kenapa MYM, kenapa Muriwali ini debat dengan Zuma. Saya tidak tahu apa yang dia kejar ini, begitu ya. Karena dia tidak cocok debat dengan Zuma. Memang Muriwali ini isi kepalanya kotoran. Jijik aku melihatnya, katanya begitu ya. Ya, memang seperti itu tadi yang dikatakan oleh Rudi Yohanes kepada pendeta MYM ya. Mengatakan otak atau isi kepalanya nggak beres, dan Rudi Yohanes sudah jijik melihat muka dari pendeta MYM ini, kan sungguh sangat keterlaluan ya. Padahal pendeta MYM sendiri itu adalah saudara seiman dari Rudi Yohanes. Nah, saya merasa perlu menanggapi ini, saudara. Sebetulnya saya sudah lama tidak menanggapi Rudi Yohanes karena saya menganggap tidak penting untuk menanggapi dia. Tetapi kali ini saya ingin meluruskan kesalahan-kesalahan fatal dari ocehannya. Ya. Dan kalau saudara melihat di thumbnail itu ada tulisan kotoran di kepala Rudi Yohanes. Saya bukan bermaksud merendahkan atau menghina dia, tidak. Tapi dia sendiri yang mengaku Muriwali tidak cocok debat dengan Zuma yang kelasnya kedai tua. Kalau saya cocok karena kami sama-sama kelasnya kedai tua, katanya. Nah, kalau Rudi Yohanes ini kelasnya kedai tua, maka di kepalanya itu penuh dengan tua. Tua yang memabukkan, mungkin tua yang busuk. Sehingga ada kotoran, itu banyak kotoran di kepala Rudi Yohanes. Dan itu diungkapkan dalam analisisnya terhadap debat saya dan Ustadz Zuma. Ya. Inilah sahabat ya, tanggapan yang sangat menohok dari MYM atau pendeta Muriwali Yanto Matalu menanggapi makian dan cacian dari Rudi Yohanes ya.
Memang di awal dikatakan Rudi Yohanes itu juga menghina kalau perdebatan itu kelasnya lapo tua atau gede tua seperti itu. Menurut Rudi Yohanes, Bang Zuma dikatakan kelas gede tua, sedangkan pendeta MYM ini sudah universitas seperti itu. Ternyata Rudi Yohanes ini juga tidak tahu latar belakang atau profil Bang Zuma ya. Kalau sekedar bangku universitas sudah tamat juga ya untuk Bang Zuma, dan bahkan di realita kehidupan nyata Bang Zuma ini sangat sibuk sekali berkiprah ya. Banyak sekali jabatan-jabatan ketua umum di organisasi dan juga yayasan-yayasan ya. Jadi berbeda sekali dengan Rudi Yohanes ini yang hanya kowar-kowar di dunia maya, di YouTube. Nah itulah makanya tadi dikatakan oleh pendeta MYM bahwa sebenarnya isi otak siapa yang seperti itu. Jadi tuduhan dari Rudi Yohanes ini dibalikkan seketika oleh pendeta MYM. Nah sahabat, itulah ya. Jadi intinya Rudi Yohanes ini ingin memojokkan dan mencaci pendeta MYM, tetapi di situ justru tamparan yang sangat keras dari MYM membalikkan keadaan, yang justru sebenarnya Rudi Yohanes itulah orang yang seperti dituduhkan. Jadi dia sendiri yang nuduh padahal dia sendiri yang seperti itu kan. Dan intinya sahabat, dari perdebatan tersebut sangat bermanfaat sekali bagi semua para pencari kebenaran ya, para netizen yang mencari ilmu. Banyak sekali yang mendapatkan hidayah dari situ, yang akhirnya di beberapa hari setelah perdebatan tersebut ada seorang mu'alaf ya yang diupload di channel Bang Zuma. Jadi alhamdulillah dengan adanya perdebatan-perdebatan semacam itu membuka mata, membuka pikiran bagi para Kristen-Kristen yang kritis dan logis, akhirnya mampu untuk mendapatkan hidayah, menjemput hidayah, dan akhirnya menemukan kebenaran di dalam Islam, dan akhirnya berbondong-bondong mu'alaf. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.